Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, tapi sebelumnya apakah ada yang tidak masuk pada siang hari ini? Berapa dia? Dari lawan satu Sama Fatul Mubin. Wah. Oke. Jadi pada pertemuan ini kita akan mulai perkuliahan yang kedua, yaitu terkait dengan pengembangan kurikulum. Oke, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan apa tujuan daripada perkuliahan ini. Jadi tujuan daripada perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami apa itu kurikulum, nanti seperti apa pengertian dan sejarah daripada kurikulum itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui ciri-ciri dan asas-asas daripada kurikulum itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah memahami apa itu teori pendidikan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian kurikulum. Kita mulai dari sejarah kurikulum. Jadi sebenarnya kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir. Kurir dalam bahasa Yunani itu adalah pengantar. Jadi pengantar pesan dari A ke B. Mulai dari awal itu start, kemudian dari finish. Istilah kurir itu dipakai dalam dunia atletik, sehingga saya tampilkan dalam bentuk dunia atletik. Jadi kurir itu dalam bahasa Yunani itu adalah seorang pengantar pesan, baik dari A ke B. Nah, dari pengantar pesan ini, jadi dari start sampai ke finish, jadi di tengah-tengah antara start dan finish itu ada sebuah proses bagaimanakah dia mengantar daripada pesan itu sendiri. Apakah dia berlari, apakah dia berjalan, apakah dia mengendarai mobil, motor, atau apa. Itu namanya kurir, itu sebuah proses. Nah, jadi kalau menurut Nasution, jadi kurikulum itu adalah suatu jarak yang harus ditempuh. Jadi seorang kurir itu mengantarkan barang dari A ke B itu mempunyai jarak-jarak. Mungkin jaraknya 1 meter, 3 langkah, atau berapa kilo. Nah, maka lambat laun terjadilah sebuah perubahan dinamis. Jadi dalam dunia dulunya kurir itu digunakan dalam dunia atletik, maka turun dia ke dunia pendidikan. Jadi istilah kurir itu diubah ke dalam dunia pendidikan, maka disebut sebagai kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah sebuah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk mendapatkan ijazah. Kalau mau mendapatkan ijazah S1, tidak bisa langsung misalkan daftar langsung dapat ijazah, dan bisa ada sebuah proses itulah yang namanya proses jarak. Nah, jadi adik-adik di sini kalau mau mendapatkan ijazah maka ada namanya proses itu apa? Belajar dari semester 1 sampai semester 8. Oke, untuk lebih mendetail daripada apa itu kurikulum, alangkah baiknya kita melihat dulu pengertian daripada kurikulum dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu adalah John Dewey. Jadi John Dewey mengatakan bahwa kurikulum itu adalah suatu rekonstruksi yang berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu suasana pengetahuan yang terorganisasikan. Maksudnya apa di sini? Jadi di sini John Dewey mengatakan jadi sebuah kegiatan yang memberikan yang namanya pengetahuan, tetapi dalam cakupan yang terorganisasikan. Jadi ada yang namanya organisasi, misalkan dari ketua, sekretaris sampai kepada guru itu sendiri. Jadi dia terorganisasikan, dia terorganisir. Jadi ada yang memantau daripada yang mengajarkan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Franklin Bob. Dia mengatakan bahwa
Suasana pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh sekolah untuk membentangkan kemampuan individu anak didik. Jadi di sini bagaimana kita memberikan sebuah pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk anak didik tersebut. Jadi ini adalah pengertian daripada kurikulum itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pengertian daripada kurikulum itu sendiri. Gimana? Ke materi selanjutnya yaitu tentang asas-asas kurikulum. Oke, jadi asas-asas kurikulum itu adalah yang pertama yaitu filosofis, kemudian yang kedua yaitu sosiologis, yang ketiga itu adalah organisatoris, dan yang terakhir itu adalah asas psikologis. Apa itu asas filosofis? Jadi asas filosofis itu adalah sebuah hakikat. Jadi pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan. Jadi ini adalah hal yang sangat fundamental. Jadi mau dibawa seperti apa pendidikan kita itu, di sini dia filosofisnya itu. Tujuan daripada pendidikan itu apa nanti? Jadi dilihat nanti di filosofisnya. Misalkan sekarang terkait dengan Merdeka Belajar, mau dibawa kemana dia kurikulum? Setelah misalkan mahasiswa nanti lulus, mau seperti apa nanti pendidikan kita di Indonesia itu? Di sini dia letaknya, filosofisnya itu seperti apa? Apakah nanti akan menghasilkan sarjana yang menciptakan lapangan kerja, atau dia yang dicari oleh pekerjaan, atau bagaimana? Di sini. Kemudian asas sosiologis. Jadi asas sosiologis itu adalah memberikan dasar untuk menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. Setelah filosofis ini terbentuk, tujuan arahnya itu misalkan untuk menciptakan mahasiswa, menciptakan lapangan pekerjaan misalkan. Maka setelah filosofis, maka asas sosiologis itu nanti akan dibaca apa kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi kita mencari peluang. Misalkan mahasiswa Palapa Nusantara misalkan setelah lulus di Palapa nanti akan menjadi guru yang profesional misalkan. Maka kita akan membaca apa kebutuhan yang akan, misalkan di Lombok Timur kebutuhannya itu apa di sini guru? Apakah guru SD? Apakah guru MI atau PAI atau apa? Itu dibaca di sosiologis. Apa kebutuhan daripada sekolah-sekolah tersebut? Apakah sekolah tersebut membutuhkan guru pendidikan dasar atau guru pendidikan agama Islam atau manajemen? Itu di sini dia. Setelah filosofisnya itu terbentuk. Selanjutnya yaitu adalah asas organisatoris yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana pembelajaran yang akan diberikan nanti. Apakah pembelajarannya itu dalam bentuk langsung terjun ke lapangan atau hanya dibacakan saja atau bagaimana? Jadi di sini dia. Kemudian yang terakhir yaitu adalah asas psikologis, yaitu memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek serta cara belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai oleh anak sesuai dengan cara pengembangannya. Jadi kalau di asas psikologis itu lebih kepada bagaimana menyiapkan bahan, misalkan terkait dengan buku atau media pembelajaran yang sesuai dengan karakter daripada yang kita ajar. Kalau di mahasiswa apa karakternya, apa yang harus kita siapkan? Apakah buku atau apakah tempat bermain seperti anteka atau bagaimana? Itu letaknya di psikologis itu sendiri. Jadi asas-asas daripada kurikulum itu adalah yang pertama yaitu adalah asas filosofis, yaitu untuk menentukan arah daripada dunia pendidikan kita. Kemudian sosiologis bagaimana terkait dengan kultur, organisatoris dan psikologis. Ini adalah asas-asas daripada kurikulum itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke teori-teori pendidikan. Jadi teori pendidikan itu sangat perlu untuk kita ketahui sebagai dasar saja.
sebagai seorang calon guru, jadi teori pendidikan itu sangat perlu. Bagaimana kita mengajar nanti baik di dalam kelas setelah kita lulus dari Palapan Nusantara ini sendiri. Oke, jadi teori pendidikan itu yang pertama yaitu behaviorisme, kemudian konstruktivisme, kemudian humanistik, dan yang terakhir itu adalah kognitivisme. Apa itu behaviorisme? Nah, jadi di sini jadi aliran daripada behaviorisme ini adalah didasarkan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Berdasarkan teori behaviorisme, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau kita merujuk daripada behaviorisme, jadi pada saat-saat ini pendidikan itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Anak-anak kita misalkan, peserta didik misalkan membawa HP, kemudian pergi bermain ke sana kemari dengan motor tanpa ada yang mengontrol. Jadi itu lingkungan yang mempengaruhinya. Ada tawuran di sana sini, itu lingkungan. Minum-minuman, merokok. Tokoh daripada aliran behaviorisme itu adalah Pavlov, Watson, Skinner, Hull, Goodhart, dan Tordeker. Ini adalah tokoh-tokoh daripada aliran behaviorisme. Kemudian yang kedua yaitu kognitif. Jadi kognitivisme yaitu pengetahuan diperoleh berdasarkan pemikiran. Bagaimana kita mengasah daripada otak kita. Jadi di sini lebih kepada proses. Misalkan anak baru lahir, kemudian dia bisa berjalan. Tidak. Nah, itu kan mustahil kalau kita melihat daripada kognitivisme. Kenapa? Itu tidak rasional. Masa anak baru lahir langsung bisa berjalan? Jadi ini lebih kepada rasional yang masuk akal. Apa yang kita lihat, itu yang kita pahami. Adapun tokoh dari sini adalah di teori kognitivisme ini adalah Piaget, Brunner, dan Hobsbawm. Kemudian konstruktivisme. Apa itu? Jadi konstruktivisme itu adalah keaktifan siswa itu sendiri. Konsepnya adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data. Siswa adalah subjek utama dalam penemuan pengetahuan. Jadi di sini siswa itu diberikan aktif. Misalkan kita bawa ke lingkungan, misalkan terkait dengan padi misalkan. Jadi kalau di sekolah itu kita padi itu warnanya seperti ini, tingginya itu kurang lebih 0,5 meter. Kemudian akarnya itu seperti ini. Tapi kita tidak pernah memberikan atau tidak pernah mengajak siswa kita ke padi. Tetapi kalau di sini konstruktivisme itu lebih kepada langsung mengajak, sekarang kita akan membahas tentang padi, mari kita ke sawah. Nah, ini dia. Langsung. Jadi langsung, jadi apa yang dia amati? Dia. Jadi setelah dia mengamati, Pak, padi itu warnanya seperti ini, hijau, kuning, biru, tergantung daripada pengamatan. Jadi tokohnya itu adalah von Glaser-Stedt dan Rico. Kemudian yang terakhir itu adalah humanis. Jadi humanistik atau humanis itu bagaimana kita memanusiakan daripada manusia itu sendiri. Jadi proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar atau siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi dia sudah paham. Kemudian menurut aliran humanistik, para pendidik sebaiknya melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan merencanakan pendidikan dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dalam teori humanistik, belajar dianggap berhasil apabila belajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi dia bisa menemukan daripada jati dirinya. Saya Pak pintarnya di menyanyi. Pak saya bakatnya di menulis dan sebagainya. Jadi terserah daripada siswa itu sendiri. Jadi kita hanya bagaimana mengontrol daripada kebebasan siswa itu sendiri, itu terkait dengan humanistik. Jadi dalam teori humanis, belajar dianggap berhasil apabila pembelajaran memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Oke, itu materi kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Oke, Intan, gimana? Terkait dengan meta, jadi pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi itu tentang kurikulum. Nah, di sini ada teori-teori
Oke, baik. Jadi bagaimana peran daripada guru itu sendiri supaya pendidikan itu lebih baik lah. Jadi siswa itu lebih memahami. Jadi kita ketahui seperti yang saya jelaskan, Bapak jelaskan tadi di sini. Di sini ada beberapa teori ya. Jadi tergantung kita mana yang akan kita pakai. Apakah behaviorisme, konstruktivisme, kognitif, atau humanistik. Nah, jadi kalau menurut Bapak di sini, karena sekarang dunianya luar biasa canggih, jadi supaya siswa kita lebih aktif dalam pembelajaran, jadi usahakan yang keempat ini kita pakai. Jadi kita gabungkan. Bagaimana kita caranya untuk menggabungkan daripada beberapa teori tersebut? Misalkan terkait dengan kognitif, kita ajarkan teorinya. Setelah itu kita ajak siswa ke lapangan, misalkan terkait dengan padi tadi. Jadi kita bahas dulu padi. Jadi padi itu seperti ini. Kemudian buahnya seperti ini. Setelah kita jelaskan, baru kita ajak ke lingkungan. Oh, mungkin kita di dekat sawah misalkan. Kita ajak ke sawah. Oh anak-anak, tadi Bapak pernah membahas tadi terkait dengan padi. Jadi ini adalah padi itu sendiri. Jadi warnanya seperti ini. Silakan, mungkin ada yang belum jelas mengetahui terkait dengan padi, silakan bisa dilihat langsung. Tadi mungkin lebih berhayal, sekarang bisa melihat langsung daripada padi itu sendiri. Begitu intinya. Jadi supaya anak itu kognitifnya lancar, kemudian pengetahuannya juga itu tidak bertanya-tanya. Jadi usahakan teori dan praktik itu digabungkan. Supaya apa? Supaya para siswa itu kita tidak memberikan sebuah penghayalan. Masa padi itu seperti ini? Nah, jadi jangan kita memberikan sebuah hayalan kepada siswa itu sendiri. Jadi ajak langsung. Misalkan terkait dengan bunga, bawakan dia bunga. Atau hal-hal, soalnya ini kan terkait dengan media ya. Karena apalagi tingkat SD, itu kalau kita bawakan media itu luar biasa. Jadi dia lebih bergairah di dalam mengikuti daripada proses pembelajaran. Itu intinya. Ada yang lain? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Jadi tadi Bapak sudah membahas tentang beberapa teori. Namun yang perlu saya tanyakan di sini teori yang pertama tadi yang berbicara tentang perubahan tingkah laku. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, untuk mewujudkan tingkah laku seorang siswa atau peserta didik itu, bagaimana contoh spesifiknya saja Pak untuk mewujudkan perubahan tingkah lakunya? Kalau masih di tingkat SD, karena dunianya itu dunia bermain, apalagi di tingkat bawah, jadi kita mengikuti daripada alur siswa. Jadi jangan kita mencegah daripada siswa dalam hal-hal, misalkan dia bermain di dalam kelas, dia lari. Kalau kita panggil pukul kan nanti kita bermasalah. Jadi caranya silakan biarkan dia bermain-main. Yang penting tidak mengganggu daripada teman-teman yang lain. Jadi caranya itu mungkin kita berikan tugas, kita suruh maju ke depan, yang suka berlari-lari maju ke depan untuk memberikan tugas atau untuk mencatat atau menjawab daripada tugas yang kita berikan. Supaya apa? Supaya untuk mengontrol daripada siswa yang sering berlari-lari. Baik, karena terkait dengan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, jadi Bapak memberikan sebuah kesimpulan bahwa kurikulum itu berasal dari Yunani, yaitu kurir. Kemudian adapun asas-asas daripada kurikulum itu sendiri adalah filosofis, kemudian teori-teori daripada pendidikan itu. Sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup dengan sama melapaskan tangan.